Nggak apa-apa. Oh, telepon yang satu saya Entar, kejaran. Kenapa sayang? lah itu Miss, akan tadi pagi-pagi ya, kemarin itu kan itu terus ditelepon sama temanku, dia di interminit kan sama majikannya. Lah sampai 2 hari ini kan dia disuruh nunggu di agensi. Lah, tapi majikannya itu nggak mau ngasih uang interminit, nggak mau ngasih kayak hak-haknya gitu. Hmm. Terus ya kan itu kemarin kan gitu saya coba agenmu itu suruh bantuin gini katanya agennya, malah agennya nyalain gini loh, kamu kan mereka itu dibawa ke agensi, dia dibawa ke agensi sama majikannya sama si UC-nya itu, Hmm. terus dibawa balik pulang lagi, Hmm. terus pokok sehari tuh bolak-balik ke agensi sampai 2 kali apa 3 kali gitu. Terus akhirnya yang terakhir itu dia disuruh tidur di agensi, katanya besok sekarang bank itu tutup, aku nggak bisa ngambil uang, besok uangnya tak kasih gitu. Terus hari ini tuh kayak mau diselesain tapi majikannya bilang nggak mau, lah agensinya eh, nyuruh apa kayak dia bilang di agensinya biar biar jelas gitu loh statusnya di sini. Malah agensinya bilang gini, kalau kamu percuma lapor ke labor juga nanti kamu statusnya ini kamu yang ngebreak soalnya kamu yang keluar dari rumah. Padahal udah jelas-jelas datang bareng sama majikannya ke situ diantar ke agensi. Oke, sambungkan sama orangnya dulu dong, Dok. Kalau kamu Iya, yang ngobrol, sambungkan langsung aja gitu ya, Miss. mm-mm, mm-mm, Biar ngomong langsung ya. mm-mm. Terus Ya, apa ya itu kasih sebentar. datanya dia ke saya. Kalau nggak ada datanya dia ke saya kan nggak bisa saya. Oh iya, ya, sebentar ya, Miss. Mm-mm. Datanya udah dikasihkan saya belum? Belum. Nah, ini soalnya yang telepon udah banyak. Kamu telepon saya berkali-kali, kenapa data nggak dikasihkan ke saya? Iya, sebentar, Miss. Ini tak sambungin ke orangnya. Halo? Itu ada Miss Joni, coba ngomong kamu ke sini. Halo, pagi, Miss. Datamu mana, Nak? Kenapa, Miss? Data. Datanya kan masih ada di agent. Kalau data, iya masih ada di agent. Kan setidak-tidaknya KTP, foto, paspor, Oh, kontrak ada. kerja, semuanya kan Itu, ada. oh, Sekarang juga. KTP ada. Kalau paspor masih ada di Kan agent. kamu ada fotonya, Tondo. Fotokopinya dipegang sama majikan. Fotonya aku gak punya foto. Lah waktu kamu terbang itu kenapa nggak nyimpen atau difoto gitu? Oh, saya nggak ada foto paspor gitu soalnya. Coba foto KTP-mu itu loh, ID card-mu foto, minta tolong kasih Miss Yuni. Oh, kalau ID card tak foto ya, Miss? Iya. Lah inilah yang saya nggak suka dari kalian, minta tolong, keburu-buru telepon 100 kali, kenapa nggak kirim data? Seharusnya kan data dulu dikirim saat telepon sama saya sekarang langsung bisa kerja. Kayak anak yang dari rumah sakit kemarin kan langsung. Agennya langsung datang, langsung nyelesain. Nah gini saya harus nunggu lagi, kan buang waktu. Yang antri telepon udah ada ratusan, nak. Udah belum? Oh, iya ya. Karena kamu saya Bentar. matiin teleponnya, udah nggak bisa telepon lagi saya. Udah ketutupan yang banyak. Mana? Sudah belum? Ya. Nggak apa-apa. Kalau minta tolong itu data dikirimkan dulu. Bukan kamu telepon 100 kali, nggak bisa. Mau ngapain sekarang? Udah itu Miss, udah saya kirim ke Miss Yuni. Udah Miss. Karena yang telepon saya itu bukan satu dua. Ini aja udah ketutupan banyak ini. Ini satu lagi nih yang telepon beribu-ribu kali ini. Aduh, nggak bisa. Kalian tuh gantian gitu loh yang telepon. Saya tuh bingung kalau kayak gini. Bentar. Terus nomor HP-nya yang itu kenapa nggak dikirimkan sama saya? Lah kamu, aduh Re, aku tuh nggak paham loh. Kalian foto namamu mau tutupi di tangan. Terus saya suruh ngapain sekarang? Itu saya bisa baca nggak? Biar jelas Miss. Kalau kamu matiin, saya nggak bisa telepon lagi, Dok. Ini Iya yang Miss. telepon saya itu udah ratusan nih loh, Dok. Makanya aku bilang mana?
KTP-mu itu kenapa ditutup namamu itu kenapa? Hah? KTP-mu itu loh kenapa ditutup namamu itu gak usah ditutup namamu. Kamu ih orang suruh jangan dulu malah gini. Bentar. Minta tolong ambilin. Ini loh kamu telepon saya ratusan kali nih, kelihatan. Dari kemarin. Ini sekarang kayak saya bantu, kamu malah nyalahin temenmu. Oh iya kayak gini suruh jangan dulu, jangan. Nah, kan nyalahin temennya kan jadinya. Orang suruh tunggu dulu. Minta tolong masukin dong. Taruh sini depan. Yunya nyalain orang daripada harus dibantu. Udah miss itu miss. Saya tuh nggak bisa ngeliat. Soalnya yang telepon saya itu ratusan. Kirimkan ke temenmu. Ya Tuhan. Udah. Nomor teleponnya temenmu mana, Dok? Nomor teleponmu temenmu mana? Saya tuh mau bantu kamu, tapi kalau kamu dibantu kayak gitu, saya juga juga berhak nolak gitu loh. Mana nomor teleponnya? Saya itu laporan, saya buang waktu saya. Lah kok malah nyalah no temen itu? Ini anak. Kamu dek majikan itu berapa lama? Masih 1 minggu. Hah? 1 minggu? Iya, Dari Indonesia? iya dari Indonesia. Miss Yuni. Iya, Miss Yuni. 1 minggu? Lah kamu ditolong Iya. temenmu kok malah nyalahin temenmu tadi, Dok? Kamu Oh, kamu mm-mm. kamu Iya, X Hong mana? Kong. Hong Hong Kong. Kong. Iya. Terus tadi telepon temenmu telepon buru-buru itu kamu nyalahin temenmu gitu maksudmu? Oh, enggak, bukan nyalain, Miss. Kan sampai minta data-data. Jadi saya belum ada apa ya, kayak belum belum ada di saya semua gitu. Jadi saya kan bu data-data saya kan masih ada di agent sama majikan saya. Saya cuma punyanya KTP aja gitu. Jadi kan belum ada persiapan gitu. Aku Nah, kan saya kan juga baru pertama kali kan kayak lapor gini ke sampean. nah, berarti gini teman-teman, hati-hati nolong temen. Belum tentu temenmu itu suka ditolong. Jadi jangan gerusa-gerusu. Ini saya ngingetkin teman-teman yang lainnya. Belum tentu orang ditolong itu suka. Ngerti nggak? Jangan ikut campur kalau nggak diminta. Ini Nah, kesalahan udah izin ke dia loh, Miss. itu. Tapi kan data-data belum tak siapin semua gitu. Saya kira kan nanya masalahnya doang. Ternyata kan harus Lah kalau lengkapin. nanya masalah doang nggak ada data, kita kan berbicara data dan fakta, nak. Iya, Miss, maaf. Soalnya kan saya juga gak tahu pertama kali gitu. Saya minta maaf. Oke, ini mau ditolong atau enggak? Iya, Kak. Saya minta tolong. Saya minta tolong. Soalnya kan gini loh, Miss. Saya kan waktu kemarin kan saya udah finish 2 tahun dulu. Nah, terus saya ini ganti majikan di Kamsungrut. Nah, di Kamsungrut itu saya apa ngebreak perkara majikan majikan saya hansap megang-megang dada saya gitu, nyuapin saya. Terus kalau malam-malam ke kamar saya gitu. Jadi kan saya gak enak. Jadi saya ngebreak. Nah, ketemulah sama sama baru ini lagi yang dari TST, Siuce sama nenek itu. Nah, Siuce-nya itu gendeng. 1 jam ngomong gini, 1 jam ngomong gini gitu loh. Saya kerja 2 hari udah diusir-usir gitu loh. Terus. Nah, terus itu saya kan diusir-usir tetap bertahan. Soalnya dia gak mau ngasih uang ke saya. Nah, terus itu saya itu kan gimana ya ngeladenin orang orang gendeng, jadi saya tetap bertahan gitu intinya. Nah, kemarin ini emang dia itu maksa saya suruh pergi dari rumah itu, mau ngasih uang di kantor. Giliran 1 kali ke kantor, dia itu gak mau ngasih uang, malah mau tak kasih kesempatan 1 kali buat saya bertahan di situ kan. Nah, jadi saya ngasih kesempatan 1 kali itu. Nah,
pas habis balik lagi ke rumahnya, saya bawa barang-barang saya lagi ke rumahnya dari agent itu, saya diusir lagi, diantar ke agent. Nah, pas giliran ada di agent, saya itu juga belum dikasih uang. Katanya hari ini mau dikasih uang. Ternyata hari ini dia gak ke agent, belum dikasih uang. Gitu. Oke, kamu keluar dari majikan kapan sih? Kemarin, kan kemarin saya yang di interminit. Oke, Tapi dia belum belum tanda tangan. Katanya majikan kata agent saya suruh tunggu hari ini dulu gitu, Miss. Soalnya oke, dia juga gak mau ngasih uang gitu. oke. Saya kasih tahu kamu ya, dalam Ya, peraturan, kalau kamu dipecat majikan, tidak hari itu juga kamu mendapatkan hak kamu. Ngerti iya, nggak? Jadi ada jangka iya, waktunya 7 hari. 7 hari. iya, Kalau iya. 7 hari tidak diberikan, itu baru kamu bisa menuntut. Jadi ini kan masih Mm-mm. baru nih, masih beberapa baru kemarin hari ini. Saya masih ingat banget dulu waktu kasusnya anak-anak yang aku kirim pulang ke Indonesia itu, ya kayak gitu kalian heboh duluan. Sebenarnya kan berdasarkan peraturan 7 hari, nak. Oh Jangan iya, iya. terburu-buru dulu ya. Geng, Terus, geng, geng. jangan jangan kayak kamu itu atos banget, ngerti nggak sayang? Coba dikontrol emosinya. Karena orang yang mudah emosi itu punya penyakit kanker. Orang Mm-mm. penyakit emosinya tidak terkendali itu kanker karena saya mengalaminya. Dan tadi secara jujur nih, kalau saya teman kamu saya akan sakit hati. Kenapa? Cara kamu kayak gitu nggak boleh. Ngerti nggak? Ya, Jangan menyalahkan temenmu. Temenmu itu satu hari ini nelpon saya ratusan kali. Dia itu buang waktu. Buat nelpon saya itu buang waktu. Ya setidak-tidaknya jangan dibentak, dihargai dong. Ngerti nggak? ya. Ojo atos-atos karo koncone. Kowe iki lagi kesusahan ditolong malah atos ngono. Iya, jangan Ya, terlalu egois. Kalau kamu susah, temenmu itu telepon saya itu dari kemarin loh. Ngerti nggak? Dia benar-benar mau membantu kamu. Minta maaf sama sebenarnya temenmu. Bu, lah, bukan nih, saya tadi bilang suruh tunggu dulu gitu. Soalnya kan nunggu keputusan agentku dulu. Kalau semisal agentku gak bisa bantu, makanya saya minta tolong komisioni gitu. Ternyata teman saya udah nelpon berulang kali kesampean, sedangkan saya kan belum ada persiapan kayak Duh, data-data atau apa duh, gitu. duh, duh. Temenmu lah khawatir tentang kamu. Nggak boleh dong kamu menyalahkan dia. Dia lebih Ya, khawatir tentang. Ya udah wes sekarepmu lah. Ya wes. Wes tak laporno di KJRI ya nak ya. ya, Miss. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya no comment ya, karena sebuah persahabatan akan kehilangan sahabatnya kalau kamu terlalu egois juga. Kadang-kadang saat saya ditinggalkan oleh teman-teman saya merasa bahwa apa saya ini egois banget ya, kenapa sih banyak orang ninggalin saya, kenapa nggak ada yang berteman? Karena saya tuh jujur nggak punya teman, nggak ada orang yang mau sama saya, karena saya tahu keegoisan saya. Sudahlah, namanya hidup. Tidak perlu meminta maaf jika kamu tidak merasa bersalah. Yes, tanggung jawab Dewi Ra. Makanya aku selalu bilang, kenapa saya selalu bilang jangan mau menolong orang. Karena kalau kamu nolong orang, belum tentu dia terima kasih sama kamu. Ini saya ingatkan berkali-kali. Jangan nolong orang. Belum tentu orang itu akan berterima kasih sama kamu. Kejadian kan? Loss kan? Loss kan? Nyata kan? Ya kui mau. Makanya Miss Yuni lek ngomong ki dirungokno. Itu demi kebaikan bersama. Nek kamu nggak diajak, jangan ikut. Kamu itu nggak diajak, ojo ngengkel, ojo balelo, paham? Lek nggak diajak, jangan ikut, ngerti? Sik ngecasno dunyoku rek. Ora diajak ngomongkel lagi, ya tinggal. Hmm, tahanan mis. Wis empuh. Saya tuh ingat banget loh. Saya itu saat susah, teman saya itu yang menghajar saya secara habis-habisan. Saya ingat banget saat saya susah itu, saya kira teman saya yang akan memberikan spot mental. Iya, Yun, kamu itu salah, Yun, kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Ternyata teman saya yang malah menghajar saya habis-habisan. Padahal dalam prinsip ketenaga kerjaan dia sudah tahu dalam jangka waktu 7 hari, apapun yang terjadi, bayar gak dibayar itu 7 hari.
Ya untung saya memiliki teman yang jahat, akhirnya saya disadarkan bahwa dia tidak boleh bersamamu. Saya ditinggalkan posisinya dan saya dihujat habis-habisan saat ada orang lain menghujat saya. Saya tidak perlu dibenarkan apa yang saya lakukan. Cuman yang kuat ya Yun ya, yang sabar ya Yun ya, ujian ya Yun ya dari keberingasanmu. Bukan di media sosial terus langsung membuat mutilisasi apa argumentasi atau apapun. Jadi ya ya udah, saya ikhlas banget saat saya ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saya. Yang saya rasa bahwa mereka adalah orang yang terbaik selama ini buat saya. Ternyata terbaik buat saya belum tentu saya itu terbaik buat mereka. Ya sudahlah. Kenapa, Ci? Kenapa, Me? Mau masak? Masak apa kamu? Masak ikan. Halo? Halo? Heeh. Halo, Miss.